berada pada momen yang sangat penting dalam sejarah. Tidak pernah ada momen dalam sejarah, bahkan dalam ribuan tahun sejarah seperti hari ini. Kita hidup di dunia yang unik. Tidak ada yang pernah melihat dunia seperti ini sebelumnya. Menurut Thomas Loren Friedman dalam bukunya yang berjudul The World is Flat, mengatakan bahwa sekitar tahun 2000, dunia memasuki era globalisasi 3.0. Di antara tanda-tanda era ini adalah penggunaan teknologi digital. Setiap individu dan kelompok kecil mulai terintegrasi dengan internet dan terhubung dengan dunia digital sehingga informasi menjadi mudah diperoleh dan manusia sangat mudah tampil ke publik. Apa yang disebut era digital saat ini sangat relevan dengan catatan Friedman. Kini dengan adanya pergeseran dari media lama ke media baru, dunia terasa semakin mengecil dan teknologi informasi menjadi begitu sangat cepat. Akses informasi di era sebelumnya yang tampak mustahil, kini menjadi kenyataan. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi yang semakin canggih di era sekarang ini memaksa hampir banyak orang bergantung pada penggunaan perangkat elektronik. Perkembangannya yang begitu sangat cepat sehingga banyak manusia yang terbuai dengan teknologi, membuat manusia seolah-olah hidup di dunianya masing-masing. Dalam perjalanannya, manusia telah mengalami 4 tahap perkembangan. Pada fase pertama, kehidupan manusia dimulai dengan bertahan hidup dan berkelompok. Fase ini disebut Society 1.0. Kemudian pada fase kedua, manusia mulai berkembang dan mengenal bercocok tanam, dan fase ini dikenal dengan Society 2.0, dan pada fase ketiga dan keempat manusia jauh lebih berkembang dengan teknologi dan kita mengenal fase ini sebagai era revolusi industri. Pada fase Society 1.0, manusia bertahan hidup dengan cara berkelompok dan berburu, karena ketika manusia pergi ke alam, mereka hanya memiliki 2 pilihan, makan atau dimakan. Pada fase Society 2.0, kehidupan manusia lebih maju, karena mereka mulai melebur logam, juga mulai bertani dan mulai hidup secara permanen. Pada fase Society 3.0, kehidupan manusia lebih berkembang. Mereka mulai menggunakan peralatan yang cukup canggih seperti senapan dan meriam. Periode ini berlangsung cukup lama bagi manusia untuk terus mengembangkan peralatannya sampai akhirnya manusia menemukan mesin uap, hingga manusia mulai memasuki era revolusi industri 1.0. Hal ini membuat manusia jauh lebih berkembang daripada fase sebelumnya dan pada fase ini kehidupan manusia mulai bergeser ke industri. Sejak manusia memasuki era Society 3.0 dan revolusi industri 1.0, paradigma manusia juga mulai ikut berubah. Seiring berjalannya waktu, manusia mulai menemukan tenaga pembangkit listrik yang membuat kehidupan manusia jauh lebih meningkat dan melahirkan era baru yaitu revolusi industri 2.0. Tidak butuh waktu lama bagi manusia untuk mulai menemukan teknologi komputer dan membuka kembali era baru, yaitu revolusi industri 3.0. Pada fase ini kehidupan manusia mulai terdigitalisasi, gaya hidup manusia juga mulai berubah dan kemudian melahirkan peradaban baru, Society 4.0. Manusia di masa ini mulai bergantung pada teknologi dalam berbagai aspek kehidupan, dan tidak butuh waktu lama bagi manusia untuk menemukan teknologi internet yang juga merupakan awal dari era revolusi industri baru, yaitu revolusi industri 4.0, era yang melahirkan berbagai macam ide-ide baru di dalamnya, mulai dari Internet of Things, hingga Making the World Open and Connection. Kini berbagai macam perangkat di dunia mulai terhubung menjadi satu dan terus berkembang dan menjadi Big Data. Era yang telah dikuasai oleh semua kombinasi dari revolusi industri sebelumnya menghasilkan era keterbukaan dan era akselerasi teknologi dan menciptakan peradaban baru Society 5.0. Di beberapa negara, mereka mulai mengembangkan teknologi baru lagi dalam rangka menyambut perkembangan teknologi yang lebih maju menuju revolusi industri 5.0. Jika melihat perkembangannya, semua era revolusi industri ini sudah mulai mengambil alih sebagian besar pekerjaan manusia, di mana peran listrik dan mesin pada revolusi industri 1.0 dan 2.0 telah mengambil alih pekerjaan otot manusia. Sementara itu, komputerisasi dan otomatisasi di era revolusi industri 3.0 dan 4.0 juga telah mengambil alih otak kiri manusia. Dan kemungkinan terbesar dalam revolusi industri 5.0 juga akan segera mengambil alih otak kanan manusia. Komjen Pol Dharma Pongrekun mengatakan bahwa hidup adalah pertempuran roh. Karena menurut Komjen Pol Dharma Pongrekun bahwa pada akhir zaman ini teknologi sengaja dirancang untuk menjerat manusia.
Di dalam Alkitab dikatakan umatku binasa karena kurang ilmu, pikiran mereka ditutup oleh ilah zaman ini. Itulah yang terjadi sekarang. Apa yang kita perjuangkan tidak terlihat oleh mata, semuanya hanya permainan imajinasi. Permainan imajinasi ini masuk melalui pikiran kita, karena pikiran dan perasaan ini adalah medan pertempuran roh. Karena ketika pikiran dan perasaan kita dijajah, kehendak kita juga tidak akan bisa mengikuti kehendak Tuhan. Sehingga ketika kita terselubung di zaman ini, kita tidak akan bisa melihat kemuliaan Tuhan. Jadi begitulah cara Dajjal menjerat jiwa manusia. Lalu bagaimana caranya agar kita terhindar dari fitnah Dajjal di era digital ini? Yaitu dengan mengamalkan 10 ayat pertama surah Al-Kahfi sebagaimana tertuang di dalam hadis riwayat Muslim. Karena jika kita mendalaminya maka kita akan menemukan pesan yang kuat di dalamnya agar kita terhindar dari fitnah Dajjal, yaitu dengan mencontohi Ashabul Kahfi. Mereka adalah pemuda yang dalam rangka menegakkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rela memerangi kebatilan, meski sudah menjadi mainstream di masyarakat. Di dalam goa itu mereka seolah terisolir, tersisihkan dan menjadi manusia asing di tengah masyarakat yang menolak kebenaran, padahal hakikat mereka selamat dan menjadi percontohan bagi orang-orang setelahnya.